Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridho-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan sosok suri tauladan yang baik bagi kita semua umatnya. Baik, pembahasan mata kuliah ini bertujuan untuk mendalami pemahaman konsep dan prinsip bisnis dalam ekonomi syariah pada sahabat mahasiswa ke depan sebagai pelaku entrepreneurship atau praktisi di dunia kerja dengan dilandasi nilai keislaman. Pada kesempatan ini atau pertemuan ini, Bapak akan fokus membahas pada kajian pengertian mendalam tentang dasar-dasar bisnis syariah, konsep bisnis syariah, dan prinsip dasar bisnis syariah, yang mana kajian tersebut dilandasi pemahaman mendalam pada nilai Islami. Semoga sahabat mahasiswa kedepannya memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadikan praktisi yang profesional. Amin. Poin yang pertama, membahas tentang pengertian bisnis syariah. Nah, apa sih pengertian bisnis syariah? Secara bahasa, al-syariah atau syariat memiliki arti sumber air minum atau dapat juga diartikan sebagai jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, syariat berarti undang-undang atau aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisnis menurut Islam adalah suatu yang dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis dari hartanya tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram dari produk tersebut. Contohnya seperti alkohol atau daging babi dan lain sebagainya. Untuk itu, di balik bisnis menurut Islam yang dihalalkan ini tentu saja ada etika dan manfaat yang dapat diperoleh. Pengertian atau teori tentang bisnis syariah. Saya mengutip dari bukunya Yusanto dan Colbert. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya atau kuantitasnya. Kepemilikan hartanya, barang dan jasa, termasuk profitnya, termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram dari bisnis syariat itu sendiri. Nah, jadi dari teori tersebut bisa dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk beraktivitas dalam bisnis tersebut. Dan tentunya bisnis-bisnis itu tidak berkaitan tentang produk-produk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya,
Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, Allah memberikan rezeki-rezeki kepada umatnya, pada manusia. Dan cara untuk mendapatkan rezeki Allah tersebut dengan hal-hal atau aktivitas yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, bisnis syariat sendiri itu hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, poin berikutnya yaitu poin tentang konsep bisnis syariat. Nah, banyak orang yang masih menganggap bahwa menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariat adalah sesuatu yang sulit, padahal tidak juga. Sama seperti saat Anda mempelajari suatu hal yang baru. Jika Anda mengetahui apa dasar-dasarnya, maka Anda bisa dengan lebih mudah menjalankannya. Ada sebuah teori yang saya kutip di sini dari konsep bisnis syariah. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi syariah, ada beberapa konsep dasar yang harus Anda ketahui dan jalankan untuk bisa menjalankan bisnis sesuai dengan hukum-hukum syariat. Yang pertama, yaitu konsep yang pertama adalah produk yang dijual harus halal. Nah, aspek barang atau jasa yang dijual menjadi hal yang penting dalam menjalankan konsep bisnis syariat. Dalam bisnis syariah, sesuatu yang haram menurut syariat, maka tidak boleh diperdagangkan. Misalnya seperti yang tadi dicontohkan yaitu babi, darah, bangkai, minuman keras atau khamar, perjudian, penjualan manusia, dan pelacuran, dan sebagainya. Nah, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua dari bisnis syariah, yaitu bebas dari unsur riba. Nah, apa nih unsur riba? Nah, selain itu, dalam konsep bisnis syariah, segala sesuatu yang diterima sebagai tambahan atau keuntungan tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebut sebagai riba afdal. Dan contohnya adalah seperti riba yang didapatkan dari bunga bank konvensional. Konsep yang ketiga dari konsep bisnis syariah, yaitu akad dasar transaksi bebas dari goror. Nah, goror itu adalah ketidakpastian dan maisir. Maisir itu perjudian. Goror adalah segala sesuatu yang menimbulkan unsur tidak pasti dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan dalam transaksi tersebut. Sedangkan maisir adalah segala sesuatu yang bersifat untung-untungan sehingga mendatangkan unsur perjudian di dalamnya. Karena itu, dalam bisnis syariat segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan dijelaskan dalam akad transaksi, baik dari sisi akadnya maupun sebab atau resiko yang akan diterima karena adanya akad tersebut. Karena itu, dalam setiap transaksi bisnis yang berlandaskan syariat, segala sesuatu yang memiliki unsur ketidakpastian atau goror atau untung-untungan atau maisir tidak dapat dibenarkan. Goror ini contohnya seperti kita tidak bisa membeli barang dalam karung. Nah, itu contoh dari goror, karena goror itu tidak transparan. Dan yang contoh kedua itu maisir. Maisir itu perjudian, yaitu spekulasi, untung-untungan. Sudah jelas ya? Nah, berlanjut ke konsep yang keempat dari konsep bisnis syariah. Di sini dijelaskan ada konsep ijab kabul antar penjual dan pembeli. Ijab kabul dalam bisnis syariah adalah serah terima yang jelas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kadangkala, istilah ijab kabul dalam bisnis syariah juga disebut dengan akad bisnis atau akad jual beli muamalah. Dengan dilakukan ijab kabul atau akad, maka baik penjual dan pembeli telah memiliki kesepakatan yang jelas, dapat dipahami dan juga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ijab kabul atau akad bisnis juga menjadi bentuk kesepakatan bersama sehingga transaksi yang berlangsung antara penjual dengan pembeli dapat berlangsung dengan jelas dan tidak merugikan salah satu pihak dari ijab kabul tersebut.
Poin dari konsep yang kelima atau yang terakhir dari konsep bisnis syariah adalah perdagangan harus dilakukan secara adil, seadil-adilnya. Dalam menjalankan bisnis syariah, konsep keadilan menjadi sesuatu yang penting dan harus selalu dipegang oleh para pelaku bisnis atau entrepreneurship. Dengan adanya konsep keadilan, maka baik penjual maupun pembeli akan terbebas dari kezoliman atau sikap aniaya dan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, itu penjelasan dan poin-poin dari konsep bisnis syariah. Setelah pembahasan dari konsep bisnis syariah, kita berlanjut ke poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip bisnis syariah. Nah, ada 5 prinsip dalam ilmu ekonomi Islam dari prinsip bisnis syariah yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu yang pertama prinsip tauhid, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip kehendak bebas, yang keempat prinsip tanggung jawab, dan yang terakhir adalah prinsip ihsan. Nah, Bapak akan memperjelas atau mendalami kajian dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama dulu, prinsip dari tauhid, dari prinsip bisnis syariah. Nah, prinsip tauhid ini mengantarkan manusia pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungan Al-Qur'an meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas, khususnya dalam muamalah dan bisnis, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dari prinsip bisnis yang kita tekuni nanti. Nah, prinsip yang kedua dari prinsip bisnis syariah adalah prinsip keseimbangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa keseimbangan merupakan prinsip yang menunjukkan adanya keadilan sosial bagi sesama pelaku usaha bisnis. Nah, keseimbangan ini poin yang paling pentingnya adalah tentang keadilan. Nah, dari prinsip bisnis syariah, kita tidak diperbolehkan untuk saling merugikan satu sama lain. Tidak diperbolehkan untuk saling merugikan antara konsumen dengan pedagang. Dari penjelasan ini sudah jelas ya bahwasanya keseimbangan adalah suatu prinsip yang paling penting dari prinsip bisnis syariah ini. Oke, berlanjut pada prinsip berikutnya yaitu tentang prinsip kehendak bebas. Nah, prinsip bisnis syariah dari poin ini yaitu tentang prinsip kehendak bebas menjelaskan bahwa yakni prinsip mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam dari prinsip bisnis syariah kehendak bebas ini. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar yang diciptakannya, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yaitu sebagai khalifah di bumi ini. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan atau keselamatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat. Jadi kehendak-kehendak bebas yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita harus memiliki batasan-batasan. Karena kalau tidak ada batasan, maka kita tidak akan bisa seimbang dari poin yang kedua tentang keseimbangan. Itu penjelasan dari prinsip yang ketiga tentang prinsip kehendak bebas dari prinsip bisnis syariah. Yang keempat, prinsip dari bisnis syariah di poin keempat ini tentang prinsip tanggung jawab. Nah, penjelasannya bahwa tanggung jawab terkait erat dengan
manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan, dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial atau sebagai makhluk sosial. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan untuk tanggung jawabnya di akhirat nanti. Tetapi tanggung jawab kepada manusia dapat dirasakan berupa hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Nah, kita berlangsung ke prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima dari prinsip bisnis syariah, yaitu tentang prinsip ihsan. Nah, apa sih prinsip ihsan itu? Prinsip ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan melekatkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Nah, jadi prinsip ihsan ini apa yang kita lakukan dari bisnis syariahnya harus berlandaskan dengan itikat kebaikan, seperti contohnya tolong menolong, memberikan manfaat untuk banyak orang, dan lain sebagainya. Nah, kelima prinsip tersebut secara operasional perlu didukung dengan suatu etika bisnis yang akan menjaga prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud. Nah, itulah penjelasan dari prinsip-prinsip bisnis syariah. Nah, dari sini Bapak cukupkan pembahasan mengenai konsep, pengertian, dan prinsip-prinsip dari bisnis syariah. Adapun pembahasan berikutnya akan dibahas dan dikaji pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.